Bayangkan Habib Lutfi itu dalam thariqah megang 22 kemursidan. Lo merinding nih gitu. Habib Lutfi itu megang 22 thariqah. Dia SIM-nya mursid baiat dari 43 thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah, hampir separuh itu SIM-nya mursid dan punya jalur. Dan yang ajib lagi, satu thariqah Maulana Habib Lutfi punya 10 jalur hulu mursid. Kula ningali penyimpangan wonten mriki niki dalam mulai ada kesadaran. Lho, masa guru kok di sisip apa disasarke tentang nasab ibu. Wonten lajeng rembagan pertama teng Berjan tahun 56 tahun pinten? Pas Kholi Mbah Zarkasi, Kholi Mbah Sidik teng mriki rembugan. Lajeng dipun bentuk panitia Kongres Alim Ulama Ahli Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Indonesia. Ngoten. Sebab kiai sekawan sing duwe gagasan iku tiyang Qadiriyah sedaya. Ngoten niku. Panitia Kongres Alim Ulama Ahli Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Indonesia. Dibentuk panitia. Ketuane Mbah Nawawi, ngoten. Wakil ketua Mbah Mandur Temanggung. Sekretaris Pak Mahfud garwane Bu Asia. Kertas toler iki Pak Mahfud. Garwane Bu Asia. Ngoten. Dan seterusnya. Iku penasihatnya pertama Mbah Kiai Haji Romli Tamim Peterongan Jombang. Ramanipun Pak Kiai Mustain Jombang. Ngoten. Penasihat kedua Haji Andi Patopoi Bupati Grobogan, Mbah Andi Malarangeng, Mbah Rizal Malarangeng. Ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah pemecatan Lutfi bin Yahya menjadi ketua Jatman, kini Lutfi bin Yahya membuat organisasi baru yang mirip dengan Jatman. Entah apa tujuan dan visi misi dari Lutfi bin Yahya, namun para pengikut Lutfi bin Yahya satu persatu kini beralih ke Jatman. Seperti apa ungkapan dari pengikut Lutfi bin Yahya yang sudah sadar tentang rahasia kebohongan oleh Lutfi bin Yahya selama ini? Seperti apa, kita simak videonya. Kira langkung berarti tahun 90-an, tahun 1990 lo suwan panjenenganipun Habib Lutfi dipun aturi supados nderek thariqahipun Mbah Lutfi niki buktinipun thariqah Sadiliyah Alawiyah, dan pada waktu itu kulon double. Tapi ternyata dalam perjalanan kulo dereng saged menyadari akan sebuah penyimpangan terhadap guru mursyidnya. Tasih kulo amalke. Alhamdulillah setelah ada pencerahan dari Kiai Imad dan saya diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menelusuri. Sebenarnya sudah dari dulu sering kalau tamu kocok-kocok saking Pekalongan, saking Pemalang, saking Tegal. Niki piyambake ngendika bilih gurunipun Mbah Lutfi, Mbah Abdul Malik niku adalah sesuai wonten mriki adalah Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Niki tahun 2016 kula sampun menentang lang sampun ngiling. Sebab sinten terus budi sebab Mbah Malik punika sanes marga bin Yahya. Mbah Malik bin Ilyas bin Ali Dipawongso bin Dipo Anom bin Pangeran Ontowiryo garis miring Diponegoro bin HB Kalih bin HB Tiga dari istri Raden Ayu Mangkorowati bin HB Kalih Raden Masundoro bin HB Setunggal bin panjenenganipun Prabu Hamangkuratjowo Raden Muhammad Suryo Putro. Artosipun kula ningali penyimpangan wonten mriki niki dalam mulai ada kesadaran. Lho, masa guru kok di
sisip apa disasarke tentang nasab itu. Joko piyambak sadar man intasaba ila ghairi abihi fannar wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fannar aulabih. Sing sapa wangi sebagai nisbat ke nasab dateng wong tuane ing mongko sinten ingkang nisbat ke nasab kepada orang lain dan dia tahu bahwa dia adalah bukan nasabnya, maka neraka lebih utama. Dengan arti kalau kita meneruskan kemawon tanpa ada penelitian, tanpa ada kesadaran, kula berarti asing dijurumuski teng neraka. Maka dari itu alhamdulillah ada pencerahan-pencerahan dan kula menjadi pengurus Jatman wonten Wonosobo sebagai Kaptek Jatman Subiah Wonosobo mulai hari ini dan hari-hari kemarin. Alhamdulillah sudah mulai banyak yang sadar dan alhamdulillah lagi warga Thariqah Al-Mutabar Al-Nadiyah Subiah Wonosobo semuanya alhamdulillah banyak yang sadar. Maka dari itu monggo konco-konco ikhwan Thariqah, sedulur-sedulur Thariqah, kembalilah ke jalan yang benar, jangan mudah ditipu oleh pengakuan-pengakuan guru-guru nasab-nasab yang tidak pas sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Sebab nopo? Pada dasarnya jalan Thariqah adalah ajaran akhlak, ajaran kesadaran. Untuk proses Thariqah sesuai sing didhawuhi Allah, Allah bi dzikrillah tatmainul qulub. Kita zikir bagaimana hati kita adem, ayem, tenang. Yang sampai dino zikir dengan bilangan tertentu kok malah tambah serakah. Berarti bukan ajaran Thariqah yang benar. Padahal dasarnya jalan Thariqah adalah dengan zikir kepada Allah bagaimana hati kita tenang. Ora serakah. Kok mlebu Thariqah kok malah serakah. Maka dari itu kita bukan meneruskan ajaran yang benar. Maka dari itu alhamdulillah kula dipun talqin dulu kalian Mbah Lutfi adalah tahun 91. Jadi kokoh ke malih tahun 2010. Tapi alhamdulillah hari ini saya sudah sadar betul dan 100% saya sadar saya akan kembali ke jalan yang benar yang mana saya telah dibimbing oleh guru saya panjenenganipun Simbah Muhaiminan Gunarto. Yang jelas sanad kemursidanipun Mbah Muhaiminan saking Mbah Kiai Mustaqim Tulungagung dan kemursidan Mbah Muhaiminan disaksikan oleh panjenenganipun Simbah Abdul Hamid bin Usman Kajuran. Terus menawi kita mengikuti ajaran Thariqah yang benar, kita panjenengan sedaya mengikuti aliran Thariqah yang benar, insya Allah kita akan diberi petunjuk oleh Allah dan diberi hati yang tenang, hati yang ikhlas dalam kita menjalankan jalan. Maka dari itu sesuai dengan tuntunan NU Nahdlatul Ulama, ojo pisan-pisan golek jabat, tapi nak diamanati ojo ditolak. Atau sipun kita jangan serakah akan sebuah jabatan. Nah, diamanati kita tompo tapi ojo golek jabatan. Apa artinya sebuah jabatan menjadi ketua, menjadi rois? Nah, hati kita dereng saged tak makin nukulu. Maka dari itu beliau sering matur proses untuk menjadi badal saja ada prosesnya. Nopo malih kok sampai mursid, nopo malih sampai mursidul mursidin. Ini sangat-sangat berat. Syekh Abdul Qadir ndawuhke wonten manakibipun layam bagi li fakirin ayatasadda wa yatasaddarul li irsadinas ila an atullah ilmal ulama. Ngalim di bidang 3 ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan akidah yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ilmal ulama. Wa siyasatal muluk, dia adalah ahli siasah. Bagaimana siasah untuk nentengke atine para manungsa. Sebab siasah dalam Thariqah adalah terus budi siasah kita ngajak-ngajak doil karo pengen. Wahid matal hukama arif dan bijaksana. Arif dalam hal ini adalah kita jenengan sedaya pripun manungsa niku punya kesadaran. Bukan ikut Thariqah malah menjadi orang yang Wahid matal hukama bijaksana. Bijaksana ini
terus terang panjenenganipun Imam Sya'roni dalam kitabipun Al-Anwar Al-Qudsiyah ndawuhke yen dhewek dadi guru kok njuk ana kanca sing alim pun supaya menyuruh ikhwan-ikhwanipun, murid-muridipun untuk berguru kepada orang yang alim. Bukan untuk mencaci, bukan malah mengalihkan, tapi dhewek rumangsa ora mampu, seharusnya menyarankan kepada murid-muridnya untuk berguru orang yang mumpuni di bidangnya. Dalam hal ini adalah ilmu thariqah. Nah, pramila nyuwun sangat. Saya hari ini dan hari-hari kemarin dari mulai tahun 2011 kalau sudah mulai ada kesadaran dan puncakipun 2019 kula pun mboten nate ngagem siniki, mboten nate ngagem siniki. Sebab pada dasarnya sebagian aurat-aurat banyak yang ditambahi. Contohipun kula video nih tambahane. Nggih. Saniki niki kula pun mboten nate nggunakake niki lan pun date mboten nate nggunakake niki. Alasanipun apa ingkang niki kula sebut wau adalah silsilah gurunipun jelas piyambakipun sampun nyimpang. Piyambakipun Mbah Malik adalah Raden Abdul Malik bin Ilyas, benarnya di sini disebut Al-Habib Al-Hafidz Ala Muhammad Abdul Malik menawi wonten mriki disebutke adalah sebut Mbah Malik bin Yahya. Jadi sebelum ada Kisruh Jatman ini Mbak Wahid sudah mengetahui kalau Mak Lutfi itu bohong. Sampun. Jadi mulai kula dipun talkin keduanya derek niki dikukuhke tahun 2011. Niki dicetak tahun 2010. Kula dikukuhke malih derek sebab dulu kula matur kula derek Sadalia piyambakipun melok aku wae. Aku Sadalia luwih cepat dengan Nabi saka Mbah Abdul Malik. Nah, akhiripun kula dikukuhke ditalkin yang kedua, akhiripun kula piyambak setelah 2011 wonten konferensi NU wonten kecamatan Gen kula, ternyata setelah kula teliti, masya Allah ada banyak sekali penyimpangan. Atosipun pripun? Kula pernah menyaksikan sendiri seorang satu dibiat menjadi guru mursyid 5 thariqah. Setunggal mawon kabotan. Kok dibiat untuk menjadi 5 mursyid? Untuk menjadi mursyid 5 thariqah. Kula ngaos niku teng kitab-kitab, masya Allah, sangat berat. Padahal untuk proses untuk bagaimana kita mengikuti ajaran thariqah, bagaimana bisa tatmainul qulub sejak proses. Ada tarbiyah tuntunan yang namanya wukuf zamani. Bagaimana kita bisa mengatur waktu. Hati kita bisa tenang. Setelah kita wukuf zamani kita selesai, naik ke peringkat yang kedua namanya wukuf ngadadi. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita, mengistiqomahkan hati kita dengan berzikir Allah dengan jumlah-jumlah, bagaimana kita menjadi orang yang beruntung, bukan orang yang merugi. Hari ini 1000 kali, bagaimana besok harus lebih dari 1000 kali. Ini yang namanya wukuf ngadadi. Kalau sudah bisa menjaga wukuf zamani, wukuf ngadadi, maka kita akan masuk yang ketiga yang namanya wukuf qalb. Buatan pernah ditarbiyah, buatan pernah dibimbing, diangkat menjadi mursyid 5 thariqah. Dengan demikian hati saya terus ingkar. Maka dari itu nyuwun sewu sangat. Bagi iwan-iwan sing dereng sadar, monggo sadar. Kembalilah ke mursyid-mursyid yang benar-benar proses perjalanan kemursyidhan sesuai dengan ajaran thariqah yang benar, bukan hanya mengaku mursyid dan mursyid ning tidak ada amalia sama sekali. Pramila monggo kula mugi ikhwan-ikhwan seluruh Jawa Tengah, Pulau Jawa dan se-Indonesia
monggo kita sadar, kembalilah ke jalan yang benar, yaitu Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, bukan yang lain. Matur nuwun sekilas niki kangge ikhwan-ikhwan ingkang dereng sadar, monggo kula aturi sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nambah sedikit saja untuk penutup masalah Thariqah. Bagaimana hati kecilnya Mbah Yai Wahid ketika ikut Habib Lutfi, kemudian sekarang tidak ikut? Alhamdulillah, dengan secara pribadi saya tidak mengikuti ajarannya lagi. Sekarang ikhwan-ikhwan di wilayah saya dan daerah saya merasa tenang dan merasa lega. Artinya kula riyen mboten ngertos kalau itu ada penyelewengan dan penyimpangan. Sekarang mulai hari ini alhamdulillah kula pun sadar, dengan ngaji di Jatman adalah sing dikaji kitab Kifatul Adqiya, kitab Tanwirul Qulub, yang Sadaliyah adalah Mafahirul Aliyah, yang Qadiriyah adalah kitab yang namanya Al-Hunyah Litolibi Thoriqil Haq. Nah, dengan kita mengkaji kitab-kitab niku, insyaallah lan alhamdulillah warga Thariqah kathah sing sadar. Khususipun Wonosobo kantun setunggal kalih ingkang dereng sadar, karena mungkin masih punya malu atau wowoh begitu. Maka dari itu monggo ingkang dereng sadar kita aturi enggal-enggal sadar. Matur nuwun. Oke, untuk penutup sekarang untuk masalah NU untuk menjelang muktamar, bagaimana pesan Mbah Yai Wahid agar supaya NU itu lebih baik dan tidak ketipu lagi seperti ketipu Jatman itu? Untuk penutup sedikit singkat padat. Nggih, muga-muga mungkin dalam pemilihan Bahasa Indonesia mon ya. ya, semoga nanti dalam pemilihan ahwa, tolong ahwa bagian ahlul halli wal aqdi. Tradisi NU dari dulu tidak pernah meninggalkan istikharah. Maka dari itu monggo kiai-kiai yang membidangi di bidangnya, semoga bisa menjalani istikharah dengan baik dan Allah memberi petunjuk jalan yang lurus bagi perjuangan Nahdlatul Ulama. Kalau memang hasil istikharah para ulama para sesepuh kita di warga NU ada petunjuk dari Allah, insya Allah nanti roisnya bisa memilih orang-orang yang membidangi di bidangnya. Sebab rois adalah seorang pimpinan tertinggi di dalam NU, tidak lepas dari yang dibutuhkan, yaitu menguasai di bidangnya ilmal ulama, siasatal muluk, dan hikmatal hukama. Bukan orang yang gampang marah-marah, bukan orang yang gampang memecat. Satu. Di bidang tanfid, semoga saja Allah membuka hatinya pengurus-pengurus PWNU seluruh Indonesia, cabang-cabang seluruh Indonesia, dibukakan hatinya untuk memilih orang NU yang benar-benar Nahdlatul Ulama, bukan sisipan. Sebab Syiah pun mulai masuk. Sebab dari golongan Alawiyin sudah mulai masuk merongrong dari dalam. Maka dalam Sahih Muslim betul, al-Muslim mahjubun bil Muslim. Yang menghancurkan NU, orang NU itu sendiri. Begitu juga yang akan menghancurkan NU adalah orang-orang yang masuk di dalam NU. Maka dari itu monggo warga NU, pengurus-pengurus cabang, pengurus-pengurus wilayah, semoga Allah bukakan hatinya untuk memilih orang-orang yang benar-benar ingin berjuang di Nahdlatul Ulama. Itulah tadi kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya untuk mengkaburkan sejarah-sejarah Jatman atau serta leluhur bangsa Indonesia. Dan kini semua terbongkar sehingga para pengikut Lutfi bin Yahya satu persatu menyadari tentang kebohongan yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.